saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih berbicara tentang surat Paulus kepada orang-orang Korintus. Paulus memberikan penegasan jangan sampai ketika kita melihat orang lain kekurangan lalu kita memberi dan menganggap orang lain itu sebagai beban. Jangan sampai. Tetapi kalau melihat orang lain ada kekurangan, terbeban untuk memberi. Ini berbeda ya. Jadi tidak membuat orang yang kekurangan itu membebani, tetapi ketika melihat orang lain ada kekurangan, itu kita merasa terbeban untuk menolong orang lain itu. Tapi jangan merasa bahwa kalau kita bisa menolong orang lain, itu kemudian kita berjasa hebat, menumpuk jasa untuk orang itu yang kita tolong. Bukan begitu. Paulus juga justru mengatakan begini, dalam kehidupan bersama, satu sama lain itu saling mengisi, satu sama lain itu saling memberi, satu sama lain itu saling berbagi, satu sama lain saling memperhatikan, satu sama lain saling peduli, satu sama lain itu saling menasihati. Jadi dalam kehidupan bersama terjadi interaksi timbal balik di antara satu dengan yang lainnya. Dan disinilah kemudian Paulus menekankan keseimbangan. Jadi jangan sampai ada seorang merasa terganggu oleh karena harus menolong orang lain. Justru dari lubuk hati terdalam merasa terbeban untuk menolong orang lain itu sudah menjadi gaya kehidupan kita dalam kehidupan bersama. Karena itu Paulus juga memberikan penegasan, kelebihanmu mencukupi kekurangan orang lain dan kekurangan orang lain mencukupi kekuranganmu. Ini terjadi relasi antara seorang dengan yang lainnya. Jadi bukan berarti satu lebih hebat daripada yang lainnya, tetapi dalam kehidupan bersama memang satu sama lain saling berkontribusi untuk mencukupkan yang kekurangan, saling berkontribusi untuk mencukupkan kekurangan. Ini bukan hanya terbatas dalam hal material, bukan hanya terbatas dalam hal finansial, tapi demi dan bagi kesejahteraan bersama. Maka yang melahirkan kesejahteraan kehidupan, damai sejahtera kehidupan bersama adalah ketika satu sama lain berada dalam satu pola atau gaya kehidupan saling memberi dan menutupi kekurangan orang lain. Jadi ini ada komplementer, saling melengkapi satu sama lain. Jadi kelebihan kita menutupi kekurangan orang lain, kelebihan orang lain menutupi kekurangan kita. Nah, ini terjadi dan ya ini balancing ya, makanya ditekankan keseimbangan. Itu keseimbangan, keharmonisan dalam kehidupan bersama betul-betul ditekankan oleh Rasul Paulus supaya tidak ada orang yang sombong karena sudah memberi, tidak ada orang yang pongah karena sudah memberi, tidak ada orang yang merasa paling berjasa karena memberi. Karena orang yang punya berlebih finansial mungkin dia punya kekurangan dalam bidang-bidang yang lainnya, dan ketika kekurangan itu bisa ditutupi oleh keberadaan orang lain yang kebetulan orang itu mungkin tidak punya kelebihan finansial tapi mempunyai kelebihan dalam bidang atau hal-hal yang lainnya, yang kelebihan mereka itu menutupi kekurangan kita, sehingga terjadi keharmonisan karena saling berkontribusi melengkapi satu sama lain. Keseimbangan di antara satu sama lain terjadi. Dan kemudian Paulus menekankan oleh karena itu orang yang mengumpulkan banyak tidak akan berkelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena satu sama lain saling melengkapi, saling menutupi kekurangan seorang dengan yang lainnya. Nah, pola dan tatanan hubungan yang demikian itu harus dibangun dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Dan dalam hal ini orang-orang percaya, pengikut Kristus harus menjadi yang ke depan atau menjadi pelopor bagaimana saling berkontribusi dalam kehidupan bersama yang mendatangkan keseimbangan, keharmonisan, dan damai sejahtera. Ya, puji Tuhan, haleluya. Dan ini pengajarannya sungguh-sungguh luar biasa. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, sebab yang punya banyak menutupi yang kurang ditutupi dan diselesaikan oleh orang-orang yang berkelebihan. Dan dalam hal ini bukan hanya dalam hal finansial,
tapi dalam berbagai macam segi kehidupan. Mungkin seseorang berlebih dalam harta, tapi kekurangan dalam hal yang lainnya. Orang yang kekurangan dalam harta bisa menutupi kekurangan orang yang punya harta dalam bidang dan perkara yang lainnya. Hendaklah kamu saling melengkapi satu sama lain demi dan bagi harmonisasi dan keseimbangan dalam kehidupan bersama, maka kebersamaanmu, persekutuanmu, kehidupan bersama melahirkan dan mendatangkan damai sejahtera untuk semuanya. Haleluya.